Perang Pattimura adalah perang yang terjadi di Maluku pada tahun 1817. Pertempuran ini berawal dari ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap kebijakan-kebijakan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Pertempuran ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kapitan Pattimura. Orang-orang Maluku merasa bahwa pertempuran adalah cara terbaik bagi mereka untuk melawan penjajahan dan perilaku yang tidak adil. Kekayaan alam di Maluku membuat wilayah ini sangat menarik bagi bangsa Eropa. Saking menariknya, bangsa Eropa menyebut Maluku sebagai Mutiara dan Timur. Karena keindahan dan kekayaan sumber daya alamnya, hal tersebut pun membuat bangsa Eropa berlomba-lomba ingin datang ke Maluku. Awalnya kedatangan Eropa ke Maluku hanya untuk tujuan perdagangan. Tetapi seiringnya waktu, mereka mulai memperluas pengaruh dan mengganggu masyarakat Maluku. Selama pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku terjadi relatif tenang karena Inggris setuju membayar masyarakat Maluku atas hasil bumi mereka. Akibatnya, pekerjaan paksa berkurang dan pemuda-pemuda Maluku diberi kesempatan untuk bekerja di dinas Angkatan Perang Inggris. Namun situasinya berubah saat Belanda kembali menguasai monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat yang memberatkan masyarakat. Mereka tidak hanya diwajibkan menyertakan hasil bumi, tetapi juga diwajibkan bekerja paksa dan menyerahkan produk-produk seperti ikan asin, dendeng, dan kopi. Selain itu, kerja paksa yang dilakukan oleh penduduk Maluku tidak hanya mencakup pengelolaan kebun, tetapi juga produksi garam. Bagi siapapun yang melanggar kebijakan ini, maka ia akan diberi hukuman. Semua pekerjaan ini jelas dilakukan demi kepentingan ekonomi kolonial. Terdapat beberapa faktor lainnya juga yang mendorong masyarakat Maluku untuk memberontak, seperti penjajahan kembali benteng Duurstede oleh pasukan Belanda. Sekolah-sekolah yang telah ada di wilayah tersebut juga ditutup oleh pihak Belanda. Lalu para guru dan pegawai pemerintah dipecat dan sekolahnya hanya tersedia di kota-kota besar. Selain itu, pihak Belanda juga mencampuri urusan agama dengan mengurangi jumlah pendeta sehingga banyak masyarakat menghadapi kesulitan menjelaskan ibadah mereka. Belanda mengambil hasil panen rempah-rempah dan makanan lainnya, memicu protes dari masyarakat Maluku. Protes ini mencakup tuntutan agar Belanda membayar dengan harga yang lebih adil, tetapi tuntutan tersebut ditolak. Sebaliknya, Belanda memperkuat posisi dengan mendirikan banyak benteng di wilayah Maluku. Sikap arogan dan sewenang-wenang dari Residen Sapura juga memicu kemarahan masyarakat Maluku, terutama dalam hal pembayaran perahu yang mereka jual kepada Belanda. Ketika Belanda menolak membayar pembuatan perahu mengancam mogok kerja, tetapi Residen Sapura van den Berg menolak tuntutan tersebut. Kejadian ini semakin memperkuat rasa benci masyarakat Maluku terhadap pemerintah Belanda. Sebelumnya, Perang Pattimura ketidakadilan dialami oleh penduduk Maluku mendorong banyak pemuda Maluku untuk mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia. Salah satunya adalah pertempuran diadakan di Pulau Haruku yang merupakan tempat tinggal mayoritas umat Islam. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1817, mereka kembali berkumpul di Pulau Sapura yang mayoritas dihuni oleh umat Kristiani.
Dalam pertempuran ini, kesimpulan yang diambil oleh penduduk Maluku tidak ingin terus menderita dan harus bersatu untuk melawan Belanda. Mereka mempercayai Thomas Patulesi atau Patimura untuk memimpin pertempuran ini karena pengalamannya di Dinas Angkatan Perang. Masyarakat Maluku dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda di pelabuhan dan kemudian menuju benteng Dorstege. Namun pasukan Belanda sudah berkumpul di benteng tersebut sehingga memicu pertempuran dengan pejuang Maluku. Pasukan Maluku dipimpin oleh Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Residen dan Van der Beek. Dalam pertempuran ini, Residen Van der Beek terbunuh dan pasukan Maluku berhasil merebut benteng Dorstege. Belanda mencoba mendapatkan bantuan dari Ambon yang mengirim 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Bach. Namun upaya ini digagalkan oleh pasukan Patimura dan Mayor Bach pun tewas. Kemenangan ini semakin memotivasi para pejuang Maluku melawan penjajahan. Selanjutnya, Patipura memusatkan perhatiannya untuk menyerang benteng Zenledia di Pulau Haruku. Namun, Belanda memperkuat pertahanan benteng tersebut dan meningkatkan patroli mereka sehingga upaya Patimura untuk menembus benteng Zelandia tidak berhasil. Selain perlawanan fisik, berbagai upaya perundingan juga diupaya, tetapi sayangnya tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya Belanda menggabungkan seluruh kekuatan mereka termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Dorstege. Pada Agustus 1817, Pulau Sapura dikepung dan tembakan meriam berlanjut yang menyebabkan perlawanan di luar benteng semakin lemah. Akhirnya wilayah Kepulauan berhasil dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, Patipura memusatkan perhatiannya untuk menyerang benteng Zenledia di Pulau Haruku. Namun, Belanda memperkuat pertahanan benteng tersebut dan meningkatkan patroli mereka sehingga upaya Patimura untuk menembus benteng Zelandia tidak berhasil. Selain perlawanan fisik, berbagai upaya perundingan juga diupaya, tetapi sayangnya tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya Belanda menggabungkan seluruh kekuatan mereka termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Dorstege. Pada Agustus 1817, Pulau Sapura dikepung dan tembakan meriam berlanjut yang menyebabkan perlawanan di luar benteng semakin lemah. Akhirnya wilayah Kepulauan berhasil dikuasai oleh Belanda. Situasi ini memaksa Patimura dan pasukannya untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat pertahanan mereka. Patimura dan pasukannya terus melakukan perlawanan secara gerilya, namun pada bulan November beberapa anggota pasukan Patimura ditangkap termasuk Kapitan Paulus Tiahahu, ayah dari Christina Marta Tiahahu. Kapitan Paulus kemudian dihukum mati. Mendengar kabar, Christina Marta Tiahahu marah dan bergabung dengan gerilya. Akhir Perang Patimura. Meskipun mereka Belanda berhasil menguasai benteng dan mengeksekusi Kapitan Paulus, Belanda masih belum puas dan terus mencari Patimura. Bahkan Belanda menawarkan hadiah sebesar 1000 gulden kepada siapapun yang berhasil menangkap Patimura. Setelah memimpin perlawanan selama 6 bulan, akhirnya Patimura ditangkap pada 16 Desember 1817 dan dia kemudian dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Tokoh perang Patimura lainnya
Christina Marta Tiahahu tetap melakukan perangnya gerilya meskipun akhirnya dia juga ditangkap. Christina tidak dihukum mati, tetapi dia dan 39 orang lainnya diasingkan ke Jawa menjalani kerja rodi. Terdapat desa-desus bahwa Christina Marta Tiahahu melakukan mogok makan dalam penjara dan enggan membuka mulut. Akibatnya dia jatuh sakit dan meninggal pada 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.